Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa tekan subscribe dan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Pada saat ini, Tuoba Yingying di platform tinggi melambaikan tangannya, dan pedang terbang Gekin jatuh ke tanah, meraih telapak tangan kanannya. Dia acuh tak acuh dan kejam, memegang pedang selangkah demi selangkah menuju Gekin, yang berkedut dalam genangan darah. Gekin, bangun dan larilah untuk hidupmu. Sima Yu berteriak ngeri. Gekin adalah cicit dari leluhur di garis Feng Lei. Sima Yu tahu bahwa jika Gekin mati, itu adalah masalah kecil kehilangan posisinya sebagai kepala petir angin gerbang suci, dan aku takut dia akan mati juga. Gekin dengan bodohnya mendengar kepanikan Sima Yu. Bulu matanya yang panjang bergetar, dan dia membuka matanya. Dalam penglihatan kabur, dia melihat sosok putih tiba-tiba muncul di depannya. Dia membuka matanya dengan panik dan melihat Tuoba Yingying, mengangkat pedang terbangnya. Tidak, saat Gekin berteriak keras, darah tiba-tiba muncul. Tuoba Yingying memotong hamstring kanan Gekin dengan pedang. Apa? Ketika jeritan terdengar lagi, tatapan tajam Tuoba Yingying kembali memotong hamstring kiri Gekin dengan pedang. Gekin dengan keras menggelengkan kepalanya kesakitan dan kebingungan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas membunuh kepalanya, kenapa kamu tidak mati? Tuoba Yingying, aku tidak yakin. Jika kamu tidak menyerangku, bagaimana mungkin aku tidak menjadi lawanmu? Kamu bukan lawanku. Kamu bukan. Sarkasme dan penghinaan yang mendalam muncul di mata indah Tuoba Yingying. Apakah Anda tahu mengapa duel dengan Anda dimulai? Saya belum memiliki pedang. Petik 2. Mengapa? Gekin menatap Tuoba Yingying dengan marah. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tuoba Yingying mengucapkan setiap kata, karena kamu tidak layak untuk pedangku. Petik 2. Jika aku mengambil pedang, dalam 3 napas, kamu pasti akan mati. Di mata semua orang, Tuoba Yingying menaruh emas di wajahnya, hanya Tan Yun yang tahu bahwa Gekin tidak hanya tidak layak untuk pedang Tuoba Yingying, tetapi murid-murid lain di sini juga tidak layak untuk bersaing. Berdebar. Pada saat ini, di lantai atas, Sima Yu, mengguncang tubuhnya, berlutut menghadap platform tinggi, dan berteriak, Tuoba Yingying, tetap di bawah pedang. Gekin adalah cicit dari leluhur ke-6 saya. Dia tidak bisa membunuh, benar-benar tidak bisa membunuh. Mendengar ini, alis Tuoba Yingying sedikit berkerut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia menatap Tan Yun yang sedang duduk bersila di puncak dan melemparkan pandangan bertanya. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, Sima Yu bersujud, Tan Shengzi, tolong, biarkan sepupumu melepaskan Gekin. Petik 2. Selama Gekin selamat, pembunuhan cucuku oleh Tuoba Yingying akan dibatalkan. Mendengar ini, Tan Yun bahkan tidak melihat ke arah Sima Yu. Dia memandang Tuoba Yingying di bawah bintang-bintang, mengangguk, dan mengeluarkan suara putus asa Sima Yu, Yingying, bunuh. Petik 2. Saudaraku, bunuh sekarang. Tuoba Yingying bertanya. Tan Yun mengangguk dan berkata, cedera saya tidak akan pulih untuk sementara waktu, dan cederanya tidak terlalu serius. Cukup untuk berurusan dengan sekelompok yang disebut jenius di berbagai pembuluh darah. Yingying, kamu tidak perlu berjuang untuk waktu untuk pulih dari cederaku, bunuh dia. Petik 2. Iya, Tuoba Yingying berkata sedikit, dan kemudian, menatap Gekin yang panik dan menangis, dengan dingin berkata, karena kamu membunuh orang suka memenggal kepala orang, maka aku akan membiarkan kamu merasakan kematian seperti ini sebelum kamu mati. Saat dia berkata, Tuoba Yingying mengangkat pedang terbang dan hendak menebasnya, tiba-tiba, sebuah suara tua dan panik terdengar dari langit, tinggalkan orang di bawah pedang. Petik 2. Detik berikutnya, seberkas cahaya abu-abu menembus lautan awan, ditembak jatuh di puncak dari bawah langit berbintang yang luas, dan berubah menjadi pria berusia 90 tahun dengan jubah abu-abu. Orang tua itu berjongkok dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong dari Yulou, bawahan Ge Qiukong, saya telah melihat tuannya. Ge Mianli tua, Tantai Xuanzong mengangguk. Sekte Tuan Xie, suara Ge Qiukong jatuh, dan Sima Yu dari menara giok buru-buru melompat dari puncak, dan bersujud kepada lelaki tua itu, Tuyer, lihat tuan. Petik 2. Bajingan. Ge Qiukong menamparkan si Tuyu. Tuan tenang. Sima Yu merangkak ke Ge Qiukong dengan ngeri, gemetar, dan kemudian kembali ke ratusan ribu murid Feng Lei dan memerintahkan, cepat dan lihat Patriark ke-6. Petik 2. Ratusan ribu murid segera berjongkok di tanah, temui Patriark ke-6. Yah, kalian semua bangun. Ge Qiukong melambaikan tangannya kepada para murid, memandang Sima Yu, dan mendengus dingin, kamu akan berlutut sebagai gurumu.
Petik 2. Iya, Sima Yu sering mengangguk. Aku akan membersihkanmu nanti untuk guru. Gekyu mengucapkan kata-kata kosong, dan teriakan minta tolong Gekin terdengar dari telinganya. Gaozu, selamatkan aku. Selamatkan Kiner. Oke, Kiner jangan menangis. Gaozu pasti akan menyelamatkanmu. Gekyu Kong melihat ke panggung, penampilan Gekin, air mata berkedip di matanya yang keruh. Lalu dia mengepalkan tangan ke arah Tan Yun dan berkata dengan tulus, Tan Sengzi, Kiner tidak memiliki keluhan denganmu. Tolong lepaskan dia. Petik 2. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di benak Tan Yun. Yuner, Gekyu Kong adalah mata-mata. Gekin tidak pergi hidup-hidup. Faktanya, bahkan jika Tan Tai Xuanzong tidak mengatakan apa-apa, Tan Yun pasti tidak akan melepaskan Gekin. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa Gekyu Kong baru saja mengalahkan Si Tuyu, hanya untuk menunjukkan dirinya. Selain itu, Tan Yun menyimpulkan bahwa Gekyu Kong tidak datang lebih awal atau terlambat, tetapi Ying Ying hanya muncul ketika dia ingin membunuh Gekin. Dia pasti telah menonton pertarungan antara Ying Ying dan Gekin di suatu tempat sebelumnya. Tan Yun yakin bahwa Gekyu Kong telah melihat pembunuhan Tuoba Ying Ying atas situ Ling Heng di matanya. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun duduk bersila, mengabaikan Gekyu Kong, menghadap Tuoba Ying Ying. Jika ada sesuatu untuk dikatakan, jangan lupakan prinsip yang Anda gunakan untuk melakukan sesuatu. Petik 2. Mendengar ini, hati Tuoba Ying Ying teguh, jadilah baik di hadapanmu. Hadapi musuh dengan kejahatan untuk menekan kejahatan, dan bunuh dengan membunuh. Petik 2. Diam-diam berpikir di sini, Tuoba Ying Ying mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu, dan dengan percikan darah, dia memenggal kepala Gekin. Tidak, tubuh tua Gekyu Kong bergetar, dan air mata berlumpur mengalir dari matanya. Gaozu, selamatkan aku. 10 jiwa suci atribut angin dan guntur Gekin terbang keluar dari kepala yang terpenggal, dengan putus asa menatap Gekyu Kong yang matanya retak, dan berteriak. Kiner, Gekyu Kong putus asa, dan ketika dia hendak terbang menuju platform tinggi, suara Tan Tai Xuanzong yang tidak diragukan terdengar dari Yulou. Gekyu Kong, kamu berani bergerak lagi. Petik 2. Jangan biarkan raja ini mengatakannya untuk kedua kalinya, segera turunkan Huang Fugusan. Gekyu Kong memunggungi Tan Tai Xuanzong, menggertakkan giginya, dan meraung dalam hatinya, Tan Yun, Tuoba Ying Ying, dan Tan Tai Xuanzong, tunggu dewa. Petik 2. Bertekad untuk mengambil keputusan, ketika dia ingin mengatakan sesuatu kepada Gekin, Tuoba Ying Ying menghancurkan 10 jiwa suci Gekin tanpa mengubah wajahnya. Kiner, leluhur akan membalaskan dendammu, dia akan. Gekyu Kong menahan kesedihan di hatinya, berubah menjadi sinar abu-abu, dan melesat ke ujung langit. Pada saat ini, Sima Yu, yang berlutut di puncak, melihat tubuh Gekin di platform tinggi. Dia berdiri dengan gemetar, terbang ke Yulou dengan wajah seperti abu. 6 dewa jatuh ke kursi, khawatir tentang Gekyu Kong. Buang dirimu. Pada saat ini, kematian Gekin, beberapa orang senang, beberapa khawatir. Para pemimpin dan tetua yang ingin membunuh Tan Yun, kebanyakan orang diam-diam memuji pembunuhan Tuoba Ying Ying atas Gekin. Jelas bahwa Tan Yun telah sepenuhnya menyinggung Gekyu Kong, leluhur ke-6 Feng Lei. Tan Yun, bahkan jika kamu tidak mati dalam kompetisi, kamu tidak akan hidup lama. Di lantai atas, Yu Wenfeng melirik Tan Yun, dan setelah teriakan rahasia, dia berkata dengan keras. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game ketiga dari game ketiga, Tuoba Ying Ying, garis layanan berjasa, menang dan maju ke semifinal. Petik 2. Setelah itu, Tuoba Ying Ying menyapu platform tinggi dan datang ke Tan Yun dengan ekspresi serius. Tidak apa-apa, tentara akan datang untuk menutupi air dan bumi. Wajah Tan Yun yang tidak bisa dikenali tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi mata bintangnya penuh dengan keberanian. Pada saat ini, suara Yuan Fengjun terdengar lagi. Sekarang, di game terakhir dari game ketiga, Tan Yun bertarung melawan Sugeke, jiwa binatang itu, dan keduanya bertarung untuk 4 tempat terakhir. Petik 2. Duan Changqiang di lantai atas, bibirnya bergerak diam-diam, dan suara kental itu jatuh ke telinga Sugeke yang berdiri di puncak, bibimu meminta menjadi guru untuk menyingkirkan Tan Yun, kamu juga tahu. Petik 2. Sekarang Tan Yun terluka parah, kamu harus mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Selain itu, jika kamu kalah dalam pertempuran yang menentukan, lari saja dari platform tinggi. Petik 2. Mendengar ini, Sugeke menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu melirik Tan Yun, yang penuh memar, dan berkata dengan muram, Tan Sengzi, tolong. Petik 2. Setelah itu, Sugeke melompat ke platform tinggi dengan semangat tinggi. Aum, raung. Segera,
10 suara auman binatang buas datang dari tubuhnya, dan kemudian, hantu 10 raksasa muncul di atas kepalanya. 10 raksasa, masing-masing setinggi 100 kaki, gelap dan ditutupi dengan rambut hitam panjang, dan sepasang pupil raksasa berwarna hijau tua. Mereka masing-masing memiliki sayap, ekor yang berayun perlahan di kehampaan untuk merobek langit, anggota badan mereka kokoh dan kuat, dan tubuh besar mereka penuh dengan keindahan linier. Mereka tampaknya menjadi mahakarya Tuhan, tetapi perwujudan dari kecepatan. Pada saat ini, dalam hantu 10 raksasa, masing-masing duduk bersila dengan jiwa binatang Sugeke. Di puncak, lebih dari 3 juta murid menatap 10 raksasa di atas Sugeke dengan mata terkejut. Ya Tuhan, mungkinkah ini Nether Impreza? Sungguh luar biasa, Sugeke mampu menyempurnakan jiwa binatang Nether Impreza menjadi 10 jiwa suci binatang. Petik 2. Iya, ada desas-desus bahwa level terendah dari Netherworld Impreza juga adalah orang dewasa tingkat kelima, dan dikenal karena kecepatan dan kekuatannya. Bahkan jika Tan Yun tidak terluka, dia mungkin bukan lawan Sugeke, dan dia sekarang serius, terluka dan tidak ada yang bisa bertahan, mungkin. Petik 2. Petik 2. Ketika para murid sedang berdiskusi, di panggung yang tinggi, 10 jiwa binatang menyerbu ke dalam tubuh Sugeke. Kemudian, otot-ototnya menonjol dan menjadi kental, dan seluruh orang tampak tumbuh dalam lingkaran, dan para murid di puncak melonjak di tubuhnya. Rasakan ketakutan akan kekuasaan. Sugeke mengaitkan jarinya ke arah Tan Yun, matanya penuh dengan dingin. Tan Zhengzi, saya ingin belajar tentang latihan fisik Anda, jangan mengecewakan saya. Hahaha, duduk bersila, Tan Yun berdiri dengan seringai di wajahnya, cincin surga dan bumi turun dari langit, melayang di depannya, dan Tantai Xuanzong berteriak dalam benaknya, semua 11 senjata tertinggi pedang terbang ada di dalam. Kamu terluka parah sekarang, dan kamu harus bertarung dengan cepat. Tan Yun mengangguk dan mengambil cincin Qiankun di depannya ke dalam cincin Qiankun di antara jari-jarinya. Dia menatap Sugeke, dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, Ben Zhengzi tidak akan mengecewakanmu. Garis keturunan Hong Meng Kai, tubuh harmoni Kai. Petik 2. Langkah Dewa Hong Meng. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun meroket hingga setinggi 10 kaki, dan seluruh tubuhnya berputar dan meninggal dunia dari puncak. Saat berikutnya, dia muncul di atas platform tinggi, membalik tangan kanannya, dan pedang terbang ungu keluar dari udara tipis dari tangannya, dan kemudian, pedang terbang Xiaozi meroket sejauh 6 kaki. Membunuh. Tan Yun menukik ke bawah, mengangkat pedangnya dan memenggal Sugeke. Ketika kekosongan bergetar, mata Sugeke suram, dan palu raksasa muncul di masing-masing tangannya. Tangan kanannya mengayunkan palu raksasa ke arah Tan Yun, yang sedang menyelam. Dalam kekosongan-kekosongan, Tan Yun, yang telah menebas Sugeke dengan pedangnya, menghilang dalam sekejap, muncul di belakang Sugeke, dan menebas ke arah punggung Sugeke. Gulungan. Sugeke mengeluarkan raungan tajam, memegang palu di tangan kirinya, dan memutar tubuhnya, meledak ke arah pedang raksasa yang dipotong. Ledakan. Pedang dan palu saling memukul, dan Tan Yun, yang sudah terluka, terkejut, merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang ungu, dan kemudian tubuh besarnya terguncang mundur beberapa langkah. Tan Yun, jika kamu tidak terluka, aku masih akan takut padamu 3 poin, tapi sekarang. Sugeke menyeringai dan berkata, kamu hanya memiliki satu jalan buntu. Petik 2. Berdengung. Retakan kekosongan, retakan ruang besar, memanjang dari palu menari Sugeke menuju kehampaan di sekitarnya. Kecepatan Sugeke gesit seperti hantu Impreza, dengan tangan terangkat palu raksasa, dan dia membombardir dan menyerang tanpa pandang bulu ke arah Tan Yun. Dang-dang-dang, ada sentuhan licik di mata Tan Yun Xing, dan kemudian dia terbang terbalik seolah dibombardir oleh palu raksasa. Formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Petik 2. Ketika Tan Yun menembak di udara, 11 pedang terbang berwarna-warni meledak dari cincin alam semesta, membubung ke langit, seperti kembang api yang mekar, menembak 5.000 kaki di setiap arah dan jatuh secara vertikal. Ke-11 pedang terbang jatuh dalam bentuk cincin, mencapai diameter 10.000 kaki. Magang, hentikan dia menggunakan formasi pedang. Di lantai atas, Duan Changqiong buru-buru mengingatkan. Tuyar patuh. Di platform tinggi, Sugeke, memegang palu raksasa, tiba-tiba berubah menjadi sepasang sayap Impreza gelap sepanjang 10 kaki di punggungnya. Ketika Sugeke ingin terbang melalui kehampaan dan menghentikan 11 pedang terbang Tan Yun dari menyusun formasi pedang, Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan muncul dengan tendangan voli ribuan kaki dari Sugeke. Kemudian, 11 atribut mempesona keluar dari tubuh Tan Yun, dan semuanya mengalir ke pedang terbang ungu di tangannya. Hong Meng membunuh Tuhan.
Tan Yun mengayunkan pedangnya seperti kilat, dan segera, bayangan pedang Hongmeng sepanjang 1000 meter meledak dari pedang terbang ungu, membunuh Zugeke. Tan Yun, aku sama sekali tidak takut dengan pedangmu. Seringai Zugeke tiba-tiba berhenti. Ketika dia menemukan bahwa Tan Yun menghalanginya, formasi pedang telah berhasil diatur, dan dia sekarang berada dalam kekosongan keagungan yang luas. Kemudian, Zugeke benar-benar ngeri, dan merasakan kekuatan bayangan pedang Qianzhang Hongmeng yang ditebas ke arahnya tiba-tiba berlipat 3. Kecepatan juga meningkat secara eksponensial. Tidak ada cara untuk menghindarinya, tetapi Anda hanya bisa mengguncangnya dengan keras. Seni Suantian Palu, Pegunungan dan Sungai Kota Palu. Zugeke mengepakkan sayapnya, tubuhnya terbang terbalik, palu raksasa kirinya tiba-tiba berubah menjadi raksasa 100 meter, dengan ruang ledakan, ia terbang menuju Hongmeng Jianying. Pada saat yang sama, palu raksasa di tangan kanan naik ke langit, tiba-tiba berubah menjadi seukuran bukit, membawa kekuatan yang sangat kuat, dan dengan cepat menekan Tan Yun. Palu raksasa seperti bukit ditekan dengan sangat cepat. Melihat Tan Yun tidak bisa mengelak dan hendak ditekan, Tan Yun berteriak dalam hatinya, gelombang ruang. Petik 2. Tiba-tiba, suara gelombang pasang datang dari Void Hongmeng di belakangnya. Detik berikutnya, gelombang besar yang dibentuk oleh kekuatan luar angkasa menelan Tan Yun dan menenggelamkan palu berat yang menekannya. Di bawah kendali gelombang ruang, kecepatan penekanan palu raksasa seperti bukit tiba-tiba berlipat ganda. Tan Yun mengambil kesempatan untuk menembak mundur dan lolos dari penindasan. Boom! Pada saat ini, disertai dengan suara keras, itu berada di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, bayangan pedang Hongmeng, yang 3 kali lipat dalam kekuatan dan kecepatan, bertabrakan dengan cuir raksasa 100 zang lainnya. Ledakan. Tidak. Palu yang mulia adalah alat yang mulia, bagaimana bisa dihancurkan oleh bayangan pedangmu? Tidak, maafkan aku. Dalam memohon belas kasihan Zugeke yang menakutkan, bayangan pedang Hongmeng dipadatkan oleh kekuatan Hongmeng, setelah menghancurkan palu raksasa 100 zang berkeping-keping, menelan Zugeke. Segera, bayangan sayap di punggung Zugeke runtuh, dan seluruh tubuhnya meledak seperti bunga darah, tanpa tulang yang tersisa. Desir-desir. Ketika pedang Hongmeng runtuh dan kabut darah terisi, 10 jiwa binatang suci Zugeke keluar dengan ngeri, dan ditelan oleh gelombang ruang yang tersapu. Di bawah kekuatan penahan yang sangat besar dari gelombang ruang, 10 jiwa binatang tidak bisa bergerak. Melihat Tan Yun, mereka memohon belas kasihan. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, beri aku kesempatan untuk dilahirkan kembali. Tan Yun, tolong. Menghadapi 10 jiwa suci binatang yang memohon belas kasihan, Tan Yun mencibir, Zhejiang, ayo pergi, apa hubunganmu dengan Sugeyu? Tan Yun, siapa Sugeyu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. 10 jiwa suci binatang Zugeke berkata tanpa ragu-ragu. Jangan berpura-pura. Tubuh bekas luka Tan Yun tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran manusia normal. Dia melayang bersila di gelombang ruang. Mata-mata istana peri. Dan nama keluargamu adalah Suge, apakah kamu tidak tahu siapa Sujiyu itu? 10 jiwa binatang suci Zugeke memancarkan kepanikan di matanya, aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Tidak tahu. Oke, aku akan memberimu waktu untuk berpikir perlahan. Tan Yun menunjukkan senyum iblis di sudut mulutnya, katakan padaku ketika kamu memikirkannya. Petik 2. Setelah itu, Tan Yun mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, api suci setinggi 50 meter membakar dari bawah 10 jiwa binatang Zugeke. 10 jiwa suci binatang merasakan tubuh mereka perlahan-lahan menghancurkan mereka, dan meratap dengan sangat tragis. Tan Yun, selama kamu berjanji untuk memaafkanku, aku akan mengatakannya. Petik 2. Tidak mungkin untuk menyelamatkanmu. Tan Yun tidak dapat membantah, katakan lebih awal, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda bantuan yang baik. Petik 2. Mendengar itu, 10 jiwa binatang memilih untuk diam, dan menahan rasa sakit karena dibakar oleh api Meng Agung. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, setengah jam kemudian, 2 anak sapi dari 10 jiwa suci binatang telah dihancurkan dalam panasnya nyala api Hongmeng. Ah, Tan Yun, biarkan aku memberitahumu bahwa Sujiyu adalah bibiku, aku sudah bilang, kamu akan membuatku lega. Ternyata itu bibiku. Tan Yunyin menguji dan berkata, apakah Duan Changqiong dan Duan Changtian bersaudara? Petik 2. Ya. 10 jiwa binatang suci Zugeke berteriak dan menjawab, Duan Changqiong adalah saudara kedua Duan Changtian. Tentu saja, aku sudah menebaknya. Tan Yun menyeringai dan berkata, juga, karena putra suci jiwa binatang Duan Feixiong adalah keponakan Duan Changqiong, apakah itu berarti Duan Feixian adalah pewaris Duan Changtian?
Petik 2. Iya, Duan Feixiong adalah putra tunggal Duan Changtian. Ten Beast Souls meratap, ah. Tan Yun, aku tidak tahan lagi. Tan Yun tolong beri aku yang bahagia. Petik 2. Aku bisa membuatmu bahagia. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan sentuhan kekejaman, namun, ini bukan untuk mati dengan bahagia, tetapi untuk membiarkanmu menanggung siksaan dengan bahagia dan mati perlahan. Petik 2. Tan Yun, kamu binatang, kamu tidak boleh mati. 10 jiwa binatang Zugeke berhenti tiba-tiba, tetapi mereka dilambai oleh Tan Yun. 10 kekuatan spiritual menyegel tenggorokan, tidak dapat mengeluarkan suara. Apakah aku akan mati? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tan Yun tertawa keras, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak boleh mati. Oh, aku lupa memberitahumu, setiap pertandingan adalah pertandingan besar, dan ada 3 jam dalam batas waktu. Sekarang ada lebih dari 2 jam tersisa. Selama periode ini, kamu akan mati perlahan. Di atas api Hongmeng, 10 jiwa binatang yang terikat dalam gelombang ruang tidak dapat mengeluarkan suara karena Tan Yun menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyegel tenggorokan mereka. Mereka harus mencicit dan mengerang, dan tubuh halus mereka terbakar setiap inci. Penyiksaan kehancuran. Pada saat ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan matanya yang berbintang mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Duan Changtian, ketika saya menikahi Yukin, Anda secara paksa memisahkan kami dan membiarkan Yukin dan saya mengalami beberapa kanibalisme. Tanda seru petik 2. Kamu orang tua, Lao Su bersumpah, aku akan membuatmu menggandakan pembayaran. Biarkan kamu merasakan sakitnya kehilangan anak. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai pulih dari luka-lukanya. Setelah lebih dari 2 jam, Tan Yun telah memulihkan lebih dari setengah tubuhnya yang terluka kecuali 4 tulang rusuk yang patah yang belum pulih. Di luar susunan pedang ilahi Hongmeng Tu, sudah larut malam. Cahaya bulan yang terang, jatuh di atas puncak, membuat puncak Lin Qirong lebih indah. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang menghargai pemandangan yang begitu indah, semua menatap formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Di lantai atas, Duan Changqiong sedang duduk di atas pin dan jarum, memandang ke samping ke arah Jun Yuanfeng, dengan ekspresi cemas, penegak hukum Penatua, 3 jam telah tiba, Anda harus memanggil pertikaian untuk berhenti. Petik 2. Pada saat ini, firasat buruk muncul dari lubuk hati Duan Changqiong, dan dia sangat takut Zugeke tidak dapat diprediksi. Kepala Duan tidak cemas, ada 3 jam sebelum batas waktu, dan setengah menit terakhir tersisa. Petik 2. Begitu kata-kata Yuan Feng Jun jatuh, suara Tan Yun terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Sejak Duan, itu adalah jika kamu ingin tahu jawabannya, junior itu akan mengumumkan jawabannya terlebih dahulu. Petik 2. Segera, pedang ilahi Hongmeng Tu bergetar sebentar dan runtuh. Ketika Duan Changqiong menyaksikan Tan Yun berdiri dengan bangga, tetapi Zugeke tidak lagi terlihat di platform tinggi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, Tan Yun, di mana murid lama? Petik 2. Tidak. Tan Yun menunjuk ke daging dan darah busuk yang berserakan di tanah, dan berkata, dia ada di sini. Ledakan. Berita kematian Zugeke seperti petir di hari yang cerah meledak di benak Duan Changqiong. Dia berteriak dengan suara serak, ker. Engah. Dia buru-buru menyerang jantungnya, tubuh bagian atasnya diluruskan, darahnya cemberut, dan dia merasakan dunia berputar. Dia tidak tahu seperti apa masa depan, jadi dia menjelaskan kepada Sugeyu. Duan senior, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian, kamu harus mengubah kesedihan dan perubahanmu. Tan Yunpi berkata sambil tersenyum. Tan Yun, kamu. Duan Changqiong menunjuk Tan Yun dengan marah. Ketika dia hendak berbicara, dia menemukan bahwa Tantai Xuanzong sedang menatapnya dengan wajah muram, dan dia segera diam. Duan Changqiong menatap Tan Yun dengan ganas, dan meraung dalam hatinya, Tan Yun, kamu gangster benar-benar membunuh Zugeke. Kamu tidak hanya akan mati, kamu Huang Fu Seng Song akan menunggu, dan roh istana abadi akan membalas dendam. Petik 2. Kamu sudah mati. Sekte Huang Fu Seinmu sudah mati. Pada saat ini, Duan Changqiong memejamkan mata, memikirkan cara membunuh Tan Yun setelah pertandingan besar. Tantai Xuanzong memandang Yuan Feng Jun yang terpana, dan berkata dengan ringan, umumkan. Itu adalah Master Sekte. Setelah Jun Yuan Feng dengan hormat memerintahkan, dia diam-diam berpikir, sialan, apakah Tan Yun ini manusia? Jika dia manusia, bagaimana dia bisa menggunakan 3 tingkat kultivasi Saint Soul Realm untuk tidak hanya membunuh murid langsungku, juga membunuh Luo Ruo Shui dan Zugeke. Pada saat ini Yuan Feng Jun, dia menatap Tan Yun, roh di dalam hatinya,
dan tiba-tiba, ketakutan yang tak dapat dijelaskan datang dari lubuk hatinya. Mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, Yuan Feng Jun berkata dengan keras, Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa di game terakhir game ketiga, putra heroik Tan Yun menang. Petik 2. Mendengar bahwa Tan Yun telah menang, pada saat ini, tidak ada sorakan dan teriakan di puncak, dan jiwa binatang buas tidak menangis. Beberapa hanya ketakutan Tan Yun dari lubuk jiwanya. Ya, itu adalah ketakutan. Mereka mengira Xia Kuan, putra penegak hukum, dapat membunuh Tan Yun dengan mudah, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Xia Kuan akhirnya tewas dalam pembunuhan Tan Yun. Mereka percaya bahwa Luo Ruoshui, orang suci dari 5 jiwa, dapat membunuh Tan Yun, tetapi ketika Tan Yun terluka di sekujur tubuhnya, dia tiba-tiba menyerang balik dan membunuh Luo Ruoshui. Hanya 3 jam yang lalu, mereka berpikir bahwa Zugeke, yang telah memurnikan jiwa binatang dari impreza hantu menjadi jiwa suci binatang itu, dapat membunuh Tan Yun yang terluka parah dengan mudah. Tetapi pada akhirnya, Zugeke berubah menjadi mayat di platform tinggi. Pada saat ini, mereka memandang Tan Yun di platform tinggi, mata mereka ketakutan, gelisah, dan beberapa bahkan menggigil, lupa bernapas. Di sisi lain, Tuoba Yingying, Mu Menga, dan Zhong Wu Xiao memandang Tan Yun dengan kagum, tersenyum dan menangis dalam diam. Di lantai atas, Tante Xuanzong menyukai calon menantu yang dia identifikasi saat dia lebih memperhatikannya. Dan di mata para kepala suku yang terkejut, Shen Subing menunjukkan jejak cinta di matanya yang indah. Jun Yuanfeng menarik napas dalam-dalam, dan suara lang-lang terdengar di langit malam. Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa sekarang 4 pemain teratas adalah Tuoba Yingying dan Tan Yun, putra heroik. Jiwa suci 1 baris Saint Mai dan Dong Fang Siki. Petik 2. Pilvena Jin Shaohong. Sekarang keempatnya menggambar banyak. Tan Yun dan Tuoba Yingying saling melirik, dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka, dan keduanya berdoa untuk tidak bertemu dengan mereka. Setelah ditemui, 1 orang pasti tidak akan bisa masuk 2 besar, tidak bisa masuk 2 besar, yang berarti bahwa Tan Yun akan kehilangan hadiah atribut api dari api suci tingkat rendah. Anda tahu, Tan Yun meminta Tuoba Yingying dan dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar, untuk memenangkan yang pertama dan kedua, untuk mendapatkan atribut es api suci tingkat menengah dan api suci tingkat rendah dengan atribut api. Setelah 4 orang menggambar banyak, Tuoba Yingying menembakkan sinar kekuatan spiritual ke kartu giok di tangannya, tetapi melihat kata 1 muncul di kartu giok. Tan Yun menggoyangkan kartu giok tengah dengan kuat, menghela nafas lega, segumpal kekuatan spiritual dibor ke dalam token, dan kemudian Tan Yun tertawa tidak bermoral, hahaha, Tuhan juga membantuku. Petik 2. Betul sekali. Hasil imbang Tan Yun adalah 2, yang berarti dia tidak akan melawan Tuoba Yingying. Pada saat ini, Dong Fang Siki menatap Tuoba Yingying dengan ekspresi yang sangat kuat, karena dia mendapatkannya. Adegan kepala Tuoba Yingying yang dipenggal oleh Gekin dan pembunuhan Gekin yang tidak terluka muncul di benaknya. Dia menatap Tuoba Yingying saat ini, dan hatinya penuh ketakutan. Di sisi lain, Jin Shaohong memenangkan 2. Jelas dia akan menghadapi Tan Yun. Dia melirik Tan Yun, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, alisnya mengernyit. Pada saat ini, bibir Gongsun Yang Chun di Yulou bergerak tanpa suara, tampaknya berbicara kepada Jin Shaohong, mengatakan sesuatu. Di lantai atas, Yuan Feng Jun berkata dengan keras, sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa game pertama dari game keempat akan dimulai. Petik 2. Wow, begitu kata-kata itu jatuh, Tuoba Yingying bergegas ke platform tinggi dengan niat membunuh yang menakjubkan, dan berhenti di tepi platform tinggi. Segera, cahaya putih menutupi bulan terang, tapi pedang terbang muncul di tangan kanannya. Melihat adegan ini, para murid dari semua pembuluh darah di puncak terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pedang Tuoba Yingying di kompetisi. Para murid berpikir bahwa pedang terang Tuoba Yingying menganggap Dong Fang Siki sebagai lawan terkuat sejak kompetisi. Faktanya, hanya Tan Yun yang tahu bahwa pedang cerah Tuoba Yingying berarti membunuh. Di lantai atas, kepala gerbang dan jiwa suci, Dong Fang Sangzi, tiba-tiba berdiri, menatap Dong Fang Siki, dan berkata, Kier, kami menyerah. Petik 2. Kakek, cucu perempuan tidak takut padanya. Meskipun Dong Fang Siki berkata begitu, ketika dia melihat Tuoba Yingying, matanya yang bingung telah mengkhianati hatinya. Ketika dia berkata begitu, dia hanya ingin mendapatkan wajah kembali. Kier, kakek secara alami memiliki kepercayaan padamu, tetapi kakek memiliki pengaturannya sendiri, dan kamu menyerah. Dong Fang Sangzi tidak bisa membantah. Kalau begitu, oke.
Dongfang Siki mengangguk dengan penampilan yang sangat enggan, dan kemudian, menatap Tuoba Yingying di tepi platform tinggi, dengan dingin mendengus, aku akan memberimu keberuntungan kali ini. Apakah kamu takut? Tuoba Yingying menatap Dongfang Siki dengan sepasang mata tanpa emosi, dan segera memegang pedang di tangan kanannya dan memanggul tangan kirinya. Lalu bagaimana kalau aku membiarkanmu memiliki satu tangan? Jadi kamu tidak perlu takut, kan? Oh, jika aku membantumu, kamu tidak berani bertarung, maka kamu akan kehilangan semua wajah jiwa sucimu, dan apa perbedaan antara kamu dan pemborosan? Petik 2. Nada bicara Tuoba Yingying yang arogan, mendominasi, dan memalukan membuat semua murid, diaken, dan penatua dari jiwa suci menjadi marah. Tuoba Yingying, coba lagi. Dongfang Siki membalik tangan kanannya, dan pedang es dan salju terbaik keluar dari tangan gioknya dari udara tipis, melonjak dengan napas dingin, membuat para murid yang dekat dengannya merasa seperti berada di gua es. Tuoba Yingying masih membawa tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya, mengejek, aku bilang aku akan membiarkanmu melakukannya. Jika kamu tidak berani bertarung, apa perbedaan antara kamu dan sampah? Petik 2. Di lantai atas, Dongfang Sangzi menyaksikan cucunya ingin melarikan diri, dia buru-buru berteriak, Kier, jangan gegabah. Kakek, ini pilihan cucuku. Dongfang Siki berteriak keras, cucu perempuan, ini akan membunuh wanita jalang yang berbicara keras dan mempermalukan jiwa suciku. Membunuh. Bayangan Dongfang Siki seperti pelangi. Dalam sekejap, dia muncul di atas platform tinggi, menatap Tuoba Yingying, dan hendak melakukan seni pedang, 10.000 mil yang terikat es. Di lantai atas, Dongfang Sangzi tiba-tiba meraung ngeri, cepat Kier dodge. Petik 2. Cium, desir. Kepala eksekutif tiba-tiba berdiri dan berkata dengan bingung, pedang yang sangat cepat. Mata Tantai Xuanzong juga penuh kejutan. Di mata semua orang dengan tidak percaya, Tuoba Yingying masih membawa tangan kirinya, dan tiba-tiba dia memiringkan tubuhnya, melonjak ke atas dalam spiral dengan kecepatan yang aneh, dia mengayunkan ratusan pedang. Kemudian, Tuoba Yingying menghilang dari kehampaan dan muncul kembali di tepi platform tinggi, masih membawa tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanannya. Dan pada saat ini, ratusan cahaya pedang di atas kepalanya, dipenuhi dengan aura suci dan murni, tiba-tiba menghilang dari langit, dan pada saat berikutnya, mereka muncul di kehampaan, menutupi Dongfang Siki yang tidak terburu-buru untuk menghindar. Tanda seru. Kenapa pedangmu begitu cepat? Tidak. Suara putus asa Dongfang Siki melekat di telinga semua orang untuk waktu yang lama, dan dia tidak punya waktu untuk menggunakan cara apapun untuk berurusan dengan Tuoba Yingying, jadi dia berubah menjadi puing-puing yang tersebar di langit di antara ratusan lampu pedang suci dan murni. Aku menyerah, aku menyerah. Tuoba Yingying, jangan bunuh aku benar-benar mengaku kalah. 10 jiwa suci Dongfang Siki muncul dari mayat yang tertembak, memohon belas kasihan dengan ngeri dan tak berdaya, dan terbang menuju platform tinggi. Tuoba Yingying, tolong lepaskan jiwa suci Kier. Di lantai atas, air mata berlumpur Dongfang Sangzi keluar, menangis dengan suara serak. Di puncak, ratusan ribu murid jiwa suci berbicara satu demi satu, memohon belas kasihan Dongfang Siki. Tuoba Yingying sangat dingin dan diabaikan. Dengan gelombang pedang di tangan kanannya, cahaya pedang sepanjang 100 meter tiba-tiba mekar dan menelan 10 jiwa suci Dongfang Siki. Pada saat yang sama, secercah harapan terakhir bagi Oriental Sangzi. Tubuh tuanya gemetar, dan dia samar-samar mendengar tangisan terakhir cucunya dari langit yang kosong, kakek, balas dendam untukku. Petik 2. Dongfang Siki sudah mati, dia menggunakan hidupnya untuk menempa ketenaran Tuoba Yingying di pertempuran pertama. Keterampilan dan kecepatan tubuh Tuoba Yingying yang sangat cepat dan gesit, luar biasa, dan ratusan ilmu pedang magis mengejutkan hati semua murid. Bahkan di puncak, ratusan diaken 9 saluran dengan alam garis jiwa tingkat pertama menjadi pucat pada saat ini. Mereka bertanya pada diri sendiri, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan aman. Tuoba Yingying baru saja memiliki ratusan lampu pedang yang aneh. Tuoba Yingying mengejutkan penonton dengan kekuatannya yang luar biasa. Pada saat ini, semua orang termasuk level senior Jiumai tidak bisa tidak mengingat gambaran di benak mereka. Dalam gambar, Tuoba Yingying berada di platform tinggi, menatap Gekin, yang berada di genangan darah, dengan sarkasme yang dalam dan penghinaan di matanya yang indah. Apakah Anda tahu mengapa saya menghadapi Anda? Saya belum membuat sebuah pedang. Petik 2. Mengapa? Gekin menatap Tuoba Yingying dengan marah. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tuoba Yingying mengucapkan setiap kata, karena kamu tidak layak untuk pedangku. Petik 2. Jika aku mengambil pedang, dalam 3 napas, kamu pasti akan mati. Mengingat ini,
semua orang percaya bahwa ketika Tuoba Yingying membunuh Gekin, dia tidak melebih-lebihkan, tetapi dia bahkan tidak repot-repot menggunakan pedangnya untuk melawan Gekin. Flap, pop, pop. Pada saat ini, Yulou di lantai atas Tantai Xuanzong perlahan bangkit, menatap Tuoba Yingying, bertepuk tangan, dan memuji dengan gembira. Benar saja, garis perbuatan baik adalah generasi penjahat. Tuoba Yingying, kamu benar-benar membuat Master Sekte ini merasa luar biasa. Dengan murid sepertimu dan Tan Yun, mengapa tidak khawatir tentang Sekte Huangfu Sheinku yang kuat? Petik 2. Jika muridnya kuat, Sain Song kuat, dan generasi muda menakutkan, generasi muda menakutkan. Pada saat ini, Jun Yuanfeng buru-buru tersanjung dan berkata, mata Sekte Guru seperti obor dan dia memiliki sederet perbuatan baik. Menghadapi transformasi Yuanfeng, Tantai Xuanzong berkata dengan suara tenang, Yuanfeng, Tuan ini tahu bahwa kamu bukan mata-mata, dan leluhurmu di garis penegak hukum semuanya bersumpah untuk membela Kaisar Huangfu saya. Pilar Zongding, hal-hal baik yang telah kamu lakukan sendiri, jangan berpikir bahwa raja tidak jelas. Tanpa instruksimu, Yu Wenzi berani mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Petik 2. Mendengar itu, Jun Yuanfeng tiba-tiba berkeringat, dan ketika dia hendak berlutut, ada suara Tantai Xuanzong yang tidak diragukan lagi di benaknya, jangan bergerak, kamu bisa mendengar dengan jelas, aku akan berani melawan ide Tan Yun. Mulai sekarang 9 rasmu. Juga, ketika kompetisi selesai, kamu akan tetap berada di Gunung Kuno Huangfu dan tidak pergi kemanapun. Setelah mendengar ini, Jun Yuanfeng mengangguk berat, dengan hati melayang di tenggorokannya. Pada saat ini, Tuoba Yingying menyapu platform tinggi, perlahan berlutut, dan menatap Tantai Xuanzong, terima kasih atas penguasa Mizan, para murid tersanjung. Petik 2. Tidak ada hadiah. Tantai Xuanzong melambaikan tangannya sambil tersenyum. Sekte Tuan Xie. Tuoba Yingying bangkit, menyambut cahaya bulan yang cerah, dan mendatangi Tan Yun, Mu Menggu, dan Zhong Wu Xiao. Di lantai atas di Yulou, Tantai Xuanzong memandang ke samping ke arah Liu Shen Wuzu Yuan Fengjun, dan berkata dengan tenang, apa yang masih membuatmu bingung? Lanjutkan menjadi tuan rumah. Jun Yuanfeng mengangguk lagi, dan kemudian menelan ludahnya. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa di game pertama dari game keempat, Tuoba Yingying, pahlawan langit, berhasil maju ke 2 besar. Petik 2. Selanjutnya, Tan Yun, orang suci yang berjasa, melawan Jin Shaohong. Pemenangnya akan bersaing dengan Tuoba Yingying untuk memperebutkan tempat pertama. Petik 2. Pada saat ini, Jin Shaohong ingat suara nasihat hormat Gongsun Yangchun, Tuan muda kedua, Patriark memiliki perintah, saya akan membawa Tan Yun ke klan Jin dan melayani untuk klan Jin. Tolong jangan melawan Tan Yun. Jika Anda menghadapinya hari ini, akan lebih sulit untuk memasukkannya ke dalam klan emas kami di masa depan. Tuan muda kedua, Anda mungkin juga memiliki pertandingan persahabatan dengan Tan Yun, dan itu akan berhenti sampai Anda mengklik, sehingga Anda dapat meninggalkan kesan yang baik pada Tan Yun, bagaimana Anda menyukainya. Petik 2. Mendengar ini, Jin Shaohong sedikit mengangguk, lalu mengepalkan tangan ke arah Tan Yun dan berkata, Kakak Tan, tolong. Tan Yun mengepalkan tinjunya tanpa pamer, dan berkata, Kakak Jin, tolong. Petik 2. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan Tantai Xuanzong dan mengatakan kepadanya bahwa latihan Jin Shaohong kemungkinan besar adalah teknik kota praja Jinzu dari zaman kuno Megatron. Untuk klan Jin, Tan Yun bisa dikatakan membencinya. Karena dia memikirkan masalah Gongsun Yangchun, pemimpin suku Jin, yang mengirim seorang pembunuh suku Jin untuk mengejar Shen Subing, yang saat itu adalah kepala layanan jasa Xianmen. Pada saat yang sama, Tan Yun menawarkan diskon 20% untuk semua toko dan barang yang dibuka oleh Danmai kota Shengmenfang. Dia pasti telah diinstruksikan oleh klan Jin. Tujuannya jelas dengan sendirinya. Klan Jin menyukai potensinya sendiri. Saya ingin menarik diri saya ke dalam Kam Jinmai. Karena itu, masuk akal bagi Jin Shaohong untuk menunjukkan kebaikannya. Tan Yun, yang menganalisis masalah ini secara menyeluruh, memikirkan fakta bahwa Shen Subing diburu oleh klan Jin saat itu. Dia sekarang telah menghukum mati Jin Shaohong. Selain itu, Tan Yun masih ingat bahwa sebelum dimulainya kompetisi, Tantai Xuanzong mengatakan bahwa begitu dia bertemu dengan murid-murid pil, jimat, formasi, dan kimai, dia akan membunuhnya. Adapun Tan Yun sekarang tampaknya sopan, sebenarnya, dia hanya ingin menunggu sebentar, jangan buang terlalu banyak kekuatan, ambil kesempatan untuk membunuhnya. Itu dia, keciut. Tan Yun dan Jin Shaohong naik ke platform tinggi bersama-sama, lalu berpisah, berdiri terpisah ribuan kaki. Tan Yun, kenapa kita tidak melukai semangat kita dan berhenti saat kita klik?
Jin Shaohong melengkungkan tangannya. Oke, Tan Yun tersenyum cerah, Kakak Jin, tolong beritahu saya, bagaimana saya bisa berhenti di satu titik.